Bukan, foto ini kan foto yang mirip seperti ini kan digunakan pada waktu foto pernikahan. Nanti ya, ada nggak? Ya kalau nggak punya data nggak usah dipaksa Mas. Berarti nggak ada data. Bukan nggak ada data. Konten kami adalah dugaan penghasutan. Ya, di mana penghasutannya? Nah itu kan kalau Aiman ingin bertanya kepada kami kan. Jadi terima kasih. Pertama kepada para terduga pelaku ini kami telah secara resmi klien kami melaporkan di Polres Jakarta Pusat. Dan sudah diterima ya? Sudah diterima secara laporannya resmi, Pro Justisia ya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Tifa tadi, seandainya termasuk yang terduga terlapor, ya silakan ya nanti sampaikan keahlian itu di hadapan penyidik. Jadi terang peristiwanya. Jadi bagi kami sebagai pelapor, ya saya mewakili klien saya dalam. Kliennya siapa? Klien saya Andi Kurniawan. Siapa itu? Dia ketua Pemuda Patriot Nusantara. Pemuda Patriot. Ya. Oke. Oh jadi apa yang disampaikan yang bersangkutan ke Anda? Tolong laporkan ini karena begini gitu misalnya. Tentu klien saya berdiskusi dengan saya. Andi Kurniawan. Ya betul. Itu siapanya Pak Jokowi? Nggak ada hubungan. Fansnya Pak Jokowi? Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan juga. Okay. Jadi begini. Tapi diterima loh. Itulah rezim ini, Mas. Jadi gini, Mas Aiman. Jadi Andi Kurniawan ini ketua Pemuda Patriot yang konsen di bidang pendidikan. Ya. Ya. Nah dia melihat ada dugaan tindak pidana penghasutan yang telah terjadi. Nah dia melihat negara tidak hadir. Seolah-olah ya. Karena lama ini bergulir dan sebagainya, ya. Nah, ia datang melapor kepada pihak berwajib. Dan laporan itu sudah diterima. Bahkan kemarin kami sudah mendampingi terlapor untuk dimintai keterangan bersama saksi ya, di Polres Jakarta Pusat. Nanti teman-teman terlapor ini silakan nanti menggunakan keahliannya ya untuk. Oke, ya itu apa? Yang saya tanyakan penghasutan supaya publik mahfum, supaya masyarakat mahfum dan saya juga mahfum tahu ya, mana penghasutannya. Makasih, Aiman. Ya. Jadi ini pasal penghasutan ini 160, Mas Aiman. Ya. Jadi pasal penghasutan ini sudah diterjemahkan secara resmi oleh MK. Ya, lewat putusan nomor 7/PU ya, /7 Romawi /2009. Di mana terjemahan resminya ya, bahwa pasal ini menyangkut delik material. Jadi apa yang telah dilakukan telah sampai ya, telah di misalnya penghasutannya ya, penghasutan yang dilakukan oleh terduga pelaku ini menyebabkan orang ya terhasut ya untuk melakukan tindak pidana. Terhasut kalau berita yang disampaikan atau informasi yang disampaikan palsu, bohong, gitu kan? Ya. Tapi kalau benar kan bukan penghasutan. Penghasutan dalam artian bahwa yang disampaikan kan palsu, berita palsu. Nah, inilah hukum, seninya hukum. Oke. Jadi ada kadang orang, ya saya contoh ya Mas Aiman ya. Ada orang dihina, ya misalnya, lalu dia membunuh orang. Ya. Misalnya, kamu kupingnya jelek, memang kupingnya jelek orang itu, kan fakta itu. Ya. Tapi itu kan penghinaan. Tapi dia tidak lantas membunuh orang. Nah begitu juga dengan teman-teman ini. Ya. Itu gimana? Saya nggak ngerti. Nah begitu juga dengan teman-teman ini. Apa maksud saya dalam hal ini? Jadi ketika mereka menggunakan ya keahliannya menemukan ada kelemahan-kelemahan tadi, ada perbedaan-perbedaan tadi, ada keraguan-keraguan ya. Mengatakan bahwa ijazah ini palsu dan sebagainya misalnya ya itu hendaknya dibawa ya. Oh tidak boleh disampaikan ke publik? Bisa, tapi jangan menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana. Maksudnya gimana? Boleh disampaikan ke publik tapi tidak menghasut. Bedanya di mana tuh? Ya beda. Jadi kalau misalnya hanya menyampaikan bahwa ijazahnya misalnya palsu misal ya. Dalam konteks misalnya A palsu. Tapi kalau mengajak orang lain ya untuk melakukan tindakan melawan hukum dari kata itu. Ya. Apa tindakan melawan hukumnya? Ya misalnya melakukan penyerudukan ya terhadap institusi pendidikan. Nah misalnya begini Mas Aiman. Penggerudukan terhadap UGM gitu maksudnya? Ya misalnya. Kita akan kembali saat lagi, kita akan dalami nanti selepas jeda. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.